pandangan Anda terhadap kondisi yang ada sekarang ini? Ya, saya kira kita ini sampai pada tahapan di mana agak kritis. Ya. Apa itu? Saya, Mas, ini sudah sampai pada kesimpulan ya bahwa Papua itu a matter of time akan lepas. Ya. Kenapa sampai pada pemikiran Saya itu? ketemu sama Pak SBY waktu beliau datang di Rakernas Rakernas PAN itu. Saya bilang, Pak Yudhoyono, saya 3 minggu tiap malam ini browsing surfing di internet. Kesimpulan saya, Papua ini sudah amat sangat jauh. Ya. Negeri ini atau pemerintah gak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang berdimensi internasional itu. Diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak-anak muda Papua yang belajar di Cambridge, Harvard, Oxford, yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional. Jadi kita ada di situ, dalam cara berpikir itu mesti dipindahkan dari sekedar menerangkan soal teknis pembunuhan, harus dipindahkan menjadi problem internasional melalui pintu hak asasi manusia. Tapi orang Papua itu memerlukan recognition, politics of recognition, bukan distribusi, bukan disogok dengan jalan tol. Dia nggak perlu itu, karena tadi ada past memory, politics of fear di belakang itu. Dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan, dia politics of memory-nya itu berharap ada yang lain, politics of hope, justice, human rights. Itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu. Terima kasih. Meskipun dulu kalau kita ngomongin soal pelanggaran HAM, soal ini adalah ya kita bicara itu sebagai isu domestik. Itulah sebagai GPK, sebagai OPF dan seterusnya. Tapi hari ini menjadi fenomena global. Di mana-mana orang bicara itu, gitu ya, di Vanuatu, di Pasifik, di Inggris, di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Kanada. So, ini kan penting berarti. Dan kita, teman-teman di Kemlu, benar-benar kewalahan menghadapi ini, begitu. Dan ini pemainnya adalah pemain baru, yang dengan cara-cara diplomasi yang baru menggunakan logika demokrasi, pakai seperti kita ngomong, seperti narasi kita, narasi demokrasi dan human rights dibawakan di fora-fora internasional, masuk ke semua institusi tadi, gitu ya. Di Dewan HAM ada, di Indigenous Peoples ada, di MRG ada, di PIF ada. Ini kan, nah ini problems. Ini bagaimana kita mau kita respons, gitu ya. Kan harus dialog, harus dibicara. We are seeing an outpouring of popular discontent and mass protest, or their suppression with the firm hand of the state in every region. In Hong Kong, in Russia, in Indonesian Papua, in Indian administered Kashmir, in Honduras, and in Zimbabwe, and of course Yemen and Syria, we see the desperate need for dialogue. Much of the grievances can be traced back to inequalities and power imbalances. When people from all walks of life are allowed a seat at the table to openly discuss their access to social, economic, civil, political, and cultural rights in a safe space without fear of repression, only then can we hope to guarantee